Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zikri Rova dengan nomor NPM 2255061022. Untuk kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seguna dari penjelasan ini dan video ini tentang tugas UTS dari mata kuliah artificial intelligence uh, yang akan saya jelaskan. Jadi sebelumnya uh, tentang dasarnya yaitu AI atau kecerdasan buatan itu merupakan suatu sistem yang mampu berpikir dan bertindak secara rasional untuk melakukan tugas tertentu atau mencapai tujuan tertentu. Dari penerapan kecerdasan buatan sangat beragam dan mencakup berbagai bidang. Berikut adalah contoh penerapan AI yaitu satu, asisten virtual atau chatbot. Asisten virtual dan chatbot. Itu adalah contohnya Siri, Alexa, Google Assistant. Asisten pribadi yang menggunakan AI untuk memahami perintah suara dan menjawab pertanyaan. Lalu untuk chatbot, layanan pelanggan digunakan oleh banyak perusahaan untuk menangani pertanyaan dan masalah pelanggan secara otomatis. Lalu yang kedua, untuk penerapan AI adalah kendaraan otonom, yaitu adalah mobil self-driving, seperti yang dikembangkan oleh Tesla, Waymo, dan lainnya, menggunakan AI untuk mengenali lingkungan sekitar dan membuat keputusan berkendara. Maka mobil self-driving itu mobil akan berjalan sendiri dan mengemudikan mobil secara otomatis menggunakan AI. Yang ketiga, itu ada sistem rekomendasi, seperti Netflix, Spotify, dan Amazon menggunakan algoritma AI untuk merekomendasikan film, musik, atau produk berdasarkan preferensi pengguna. Biasa digunakan untuk merekomendasikan film, musik, dan juga pencarian yang sering kita lakukan dari aplikasi-aplikasi tersebut menggunakan algoritma AI. Lalu selanjutnya ada pengenalan wajah dan suara, face recognizing dan juga voice recognizing, yaitu menggunakan keamanan, sistem keamanan dari pengenalan wajah dan suara itu yang menggunakan pengenalan wajah untuk membuka kunci perangkat atau mengidentifikasi individu. Lalu ada verifikasi identitas, layanan yang melakukan autensi suara atau wajah seperti di perbankan. Ini biasa digunakan pada hub smartphone untuk melakukan penguncian smartphone dan di situ kita ada face recognizing. Nah, di mana itu dia bisa mengenali wajah kita sesuai dengan pengguna dari smartphone tersebut karena sudah dikenali dan disimpan dari face recognizing tersebut pada smartphone yang sudah didaftarkan di dalam smartphone tersebut dari wajah kita. Nah, lalu yang terakhir atau yang kelima dari contoh penerapan AI itu adalah analisis data dan prediksi. Bisnis dan keuangan, analisis pasar, prediksi tren keuangan, dan manajemen risiko menggunakan AI. Nah, itu adalah bisnis dan keuangan dari analisis data dan prediksi. Itu maka menganalisis data dan juga menganalisis pasar. Jadi AI ini dapat menganalisis dan ada kesehatan dari analisis data dan prediksi. Diagnosis penyakit, merencanakan perawatan, dan memprediksi hasil pasien dengan bantuan algoritma AI. Jadi dia dapat mendiagnosis penyakit dari ciri-ciri penyakit tersebut dan juga akan didefinisikan oleh AI penyakit apa dari tersebut dan merencanakan perawatannya untuk perawatan dari penyakit tersebut. Nah, itu adalah contoh penerapan dari AI. Nah, ilmu AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah bidang studi yang berfokus pada pengembangan algoritma dan sistem komputer yang dapat melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Ini mencakup kemampuan untuk belajar, memahami, merencanakan, beradaptasi, dan berinteraksi dengan lingkungan secara cerdas. Jadi, saya punya penjelasan mengenai 4 konsep utama AI, yaitu ada searching, listening, planning, dan learning. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, saya akan mempresentasikan, saya sudah menyiapkan presentasi dari searching, dari konsep utama dari AI. Itu ada searching yang pertama atau pencarian. Searching adalah proses menemukan solusi atau informasi yang optimal
dari ruang kemungkinan yang besar. Teknik pencarian digunakan dalam berbagai aplikasi AI untuk menyelesaikan masalah yang memerlukan eksplorasi banyak opsi dan kombinasi. Nah, di sini ada tipe searching, yaitu ada pencarian buta atau blank search. Menggunakan BFS, Breadth First Search, menjelajahi semua node pada tingkat tertentu sebelum melanjutkan ke tingkat sebelumnya. Dia akan eh, mencari data di satu node di tingkat tertentu sampai sebelum melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Jadi sebelum dia menyelesaikan pada tingkat misalkan di sini ada initial state, ada A, lalu dia akan mencari ke B. Nah, di saat di B ini dia akan mencari node sesuai dengan titik tertentu sampai titik tertentu itu masih belum menemukan, maka dia akan melanjutkan ke state selanjutnya, ke B, ke E, dan juga ke D. Nah, di sini dia akan mencabang ke D dan juga ke E. Nah, di saat sampai di E, dia akan mencari kembali untuk node-nya apakah ditemukan atau tidak. Jika dia tidak, dia akan mencabang ke J dan juga I. Nah, di sini dia ada F dan juga K dan L. Nah, jadi BFS ini akan menjelajahi semuanya pada tertentu kan. Nah, sebelum melanjutkan ke tingkat selanjutnya, dia akan menjelaskan ke not pada level pertama dulu, lalu setelah itu dia akan melanjutkan ke, jika final state-nya belum diketahui, maka dia akan melanjutkan ke level berikutnya yang menjelajahi not. Nah, di sini untuk BFS, karena blind search-nya ini dia menggunakan algoritma perpohonan. Jadi ada uh, gaul sebagai cabangnya, lalu ada initial state-nya ini sebagai root-nya atau akarnya, dan juga goal state ini dia sebagai pada akhirnya, lalu karena ini datang dari pohon ini. Nah, contohnya ada initial state, yaitu A pada level 0, yaitu root-nya. Nah, di sini kita akan mencari goal state-nya. Kita akan cabang dari initial state-nya, dari A ini dia punya cabang B. Jika B ini belum final state-nya, maka dia akan buka cabang yaitu C. Jika C ini masih belum final state-nya, maka dia buka ke cabang ke E. Nah, maka jika A ini juga tidak ada cabang, dia akan turun ke level selanjutnya. Jika di A cabang ini ke cabang A. Level kedua ini dia ada B dan C. Nah, B ini akan dibuka cabangnya, dia punya cabang D. Nah, D ini final set atau bukan? Jika bukan, dia akan buka cabang ke cabang yang lain. Ada E. Nah, E ini masih belum final state-nya. Nah, buka cabang B yang lain jika masih ada. Tapi jika B-nya ini udah nggak punya cabang, dia akan ke ke cabang A yang lain, yaitu C, atau cabang di level 2 lain. Nah, di C ini akan buka cabang ke cabang F. Nah, F ini final state atau bukan? Jika bukan, dia akan buka cabang C yang lain, itu G. G ini masih belum final state, maka dia akan buka cabang C yang lain. Tapi ternyata C ini sudah tidak ada cabang yang lain. Maka kita pindah ke level berikutnya, yaitu cabang dari D. D ini punya cabang H. Nah, H ini final state atau bukan? Ternyata bukan. Dia pindah ke cabang yang E. Nah, di cabang E itu ada I dan J. Nah, I dan J ini masih belum final state. Jika belum, dia buka cabang E yang lain. Ternyata E ini tidak ada cabang lain. Nah, habis itu buka cabang yang lainnya F.
F ini cabangnya ada K. K apakah dia final state? Ternyata bukan. Maka dia bukan cabang F yang lain, itu L. Belum final state juga. Nah, jadi final state ke G. Nah, di G ini bukan cabang. Ada cabang M dan N. Nah, M dan N ini juga belum final state. Maka dia akan turun level lagi ke level keempat. Nah, di cabang keempat ini cuma bukan cabang ke H. H ini ada cabang O dan cabang P. O dan P ini masih belum final state. Maka dia pindah ke cabang I. Nah, cabang I ini ada Q dan cabang R. Q dan R ini belum juga final state. Jadi dia pindah ke cabang E yang lain yaitu J. Nah, di J ini cabangnya ada S, ternyata S ini ada ghosted, maka dia berhenti di ghosted ini. Nah, cabang yang KLMN itu tidak perlu dibuka karena sudah menemukan ghosted-nya. Nah, rutenya dipahami ada A, B, E, J, dan S. Nah, dalam pemrograman di sini BFS bisa menggunakan QWERTY dengan teknik first in first out. Mana ini yang A, maaf tadi sedikit terkendala, saya lanjutkan. Dalam pemrograman BFS menggunakan QWERTY atau antriannya teknik first in first out, di mana kita turunkan yang A, sini kita turunkan A, kita buka cabang ada B dan C. B dan C ini seluruh cabang dari A. Nah, karena A sudah dibuka cabangnya, jadi A-nya dikeluarkan. Nah, selanjutnya B dan C ini masih belum final state, jadi dibuka akar yang paling kiri, yaitu B. Nah, B ini cabangnya itu ada D, D dan E. Nah, karena B ini sudah dibuka cabangnya, B-nya dikeluarin. Nah, ternyata D dan E ini masih belum final state-nya. Maka dikeluarkan cabang F dan G. Nah, jadi F dan G sudah dikeluarkan semua, C-nya juga dikeluarkan. Begitu seterusnya. Maka dia menggunakan teknik first in first out. Pertama kali dimasukkan itu akan pertama keluar. Nah, untuk depth first search atau DFS, dia merupakan teknik dari first study. Search study menjelajahi satu cabang pohon pencarian hingga ke dalam maksimum sebelum kembali dan menjelajahi cabang berikutnya. Itu adalah depth first search. Seperti pengertian depth sendiri itu adalah kedalaman. Di sini ada contoh dari depth research. Nah, misalkan inisial statement itu A sebagai root. Eh, di sini kita buka cabang dari A, itu ada B. Nah, kita buka cabang pertama dulu di A itu ada B. Nah, B ini velocity atau bukan? Ternyata bukan. Lalu kita sebelum buka cabang lagi, kita telusuri dulu di cabang B. B ini punya cabang C. Nah, C ini manusia atau bukan? Ternyata bukan. Kita buka cabang dari C. Nanti pun cabang D. Nah, D ini manusia atau bukan? Ternyata bukan. Lalu dibuka lagi cabang E. E ini masih belum final state. Kita buka cabang yang E. Itu ada F. Nanti F ini masih belum final state. Kita balik ke E. Kita coba
kita buka cabang E yang lain yaitu G. Ternyata G-nya juga masih belum final state. Maka kita kembali ke E, maka kita buka cabang yang D. D yang lain itu ada J. Ternyata J juga masih belum final state. Kita balik lagi ke D, lalu kita balik lagi ke C, dan kita balik lagi ke B, dan buka cabang yang lain itu ada K. Nah, K ini masih belum final state. Kita buka cabang dari K yang pertama yaitu L. Nah, L ini punya cabang M dan N. Juga masih belum final state. Kita balik ke L, lalu kita balik ke L ini punya cabang atau tidak. Atau tidak, kita kembali lagi ke cabang yang lain, itu O. Nah, O ini masih belum final state. Maka kita buka cabang dari O itu P. Nah, P ini sudah final state-nya. Full state-nya. Kalau kita buka di sini, lalu perlu balik lagi ke initial state. Buka cabang yang lain itu tidak perlu karena itu sudah full state. Jadi rutenya itu adalah A, B, K, O, P. Dalam pemrograman, dia menggunakan teknik state, stack. Teknik stack itu last in, first out. Jadi di sini A dulu, pertama, lalu ke pertama itu pertama B. Nah, B ini hmm, seperti C, C, A, B, C. Nah, jadi di sini C dia akan bukan state, bukan cabang yang D, A, B, C, D. Nah, ternyata D ini juga final state. Jadi bukan cabangnya D, ada E, A, B, C, D, E. Lalu ternyata E juga belum final state. Itu yang E, yaitu F. Ya, A, B, C, D, E, F. Nah, jadi F ini juga final state. Nah, kita buka cabang F. Kata Bu, F ini tidak punya cabang, jadi dia bakal ke E. Nah, F ini dikeluarkan karena dia bukan final state dan juga merupakan akhir dari state-nya, tidak ada cabang lain. Maka dia balik ke E, jadi F ini dikeluarkan. A, B, C, D, E, E, F, F dikeluarin jadi A, B, C, D, E. Terus habis itu ditambahkan G, A, B, C, D, E, E. A, B, C, D, E, G. Nah, ini juga bukan final state, maka dikeluarkan kembali dan itu tidak punya cabang, maka dia keluar ke cabang lainnya, itu dikeluarkan. Itu seperti itu untuk integrasi sistem. Nah, perbedaan dari BFS dan DFS sendiri, BFS ini dia ngebuka kemungkinan seluruh cabang. Nah, jadi dia memaksimalkan seluruh keadaan. Berbeda dengan DFS tadi, dia akan menelusuri cabang pohon hingga satu cabang pohon hingga ke dalam sebelum menjadi ke cabang berikutnya. Itu tidak konflik dan juga tidak memaksimalkan seluruh keadaan. Jadi kelemahan dari BLTS ini untuk memerlukan memori yang banyak. Namun untuk BLTS-nya hanya memerlukan memori sedikit untuk menggunakan step. Untuk selanjutnya ada pencarian heuristik. Pencarian heuristik ini menggabungkan biaya dari titik awal ke node saat ini dan estimasi biaya dari node saat ini ke tujuan. Greedy Best First Search memilih node berdasarkan perkiraan biaya tersisa terendah ke tujuan. Lalu untuk uh, konsep AI yang selanjutnya itu ada reasoning, yaitu penalaran. Nah, jadi yang searching tadi hanya BFS dan DFS saja yang dapat saya jelaskan. Carian buta atau blind search. Di situ tadi sudah saya jelaskan tentang BFS dan DFS.
untuk konsep utama dari AI yaitu pencarian searching. Selanjutnya di nomor 2 itu ada reasoning atau penalaran. Reasoning adalah proses membuat kesimpulan logis berdasarkan pengetahuan yang ada. AI menggunakan reasoning untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah secara logis. Contohnya fuzzy logic. Jadi fuzzy logic ini menggunakan penularan dari reasoning. Lalu selanjutnya di nomor 3 itu ada planning atau perencanaan. Planning adalah proses menetapkan urutan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini melibatkan memprediksi hasil dari tindakan yang mungkin dan memilih urutan yang paling efektif. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada nomor 4 yaitu learning, pembelajaran. Learning adalah proses di mana sistem AI meningkatkan kinerjanya dari waktu ke waktu berdasarkan pengalaman. Jadi untuk AI ini dia dapat mempelajari sesuatu dan menyimpan pengalaman tersebut dari pembelajaran yang sudah dia alami. Dia akan menyimpan pengalaman tersebut. Ada beberapa jenis dari pembelajaran dalam AI ini dari sistem learning ini. Nah, pembelajaran terawasi yang pertama. Pembelajaran terawasi atau supervised learning. Sistem dilatih menggunakan data yang diberi label. Contoh algoritma, regresi, linear, pohon keputusan, dan jaringan saraf tiruan. Jadi jaringan saraf tiruan ini dia memiliki neuron-neuron seperti otak manusia. Nah, ini dibuat sedemikian rupa mirip seperti neuron-neuron jaringan saraf dari manusia dan di sini ada jaringan saraf tiruan. Namanya juga tiruan, dia niru dari otak manusia dan ini sudah berhasil di zaman sekarang. Lalu selanjutnya ada pembelajaran tak terawasi unsupervised learning. Sistem bekerja dengan data yang tidak diberi label dan mencari pola tersembunyi. Contoh algoritmanya adalah K-means clustering dan principal compound analysis atau PCA. Lalu selanjutnya ada pembelajaran semi terawasi, semi supervised learning. Menggabungkan sedikit data berlabel dan banyak data tidak berlabel untuk pelatihan. Lalu selanjutnya ada pembelajaran penguatan, reinforced learning. Sistem belajar melalui trial and error, mendapatkan reward atau punishment berdasarkan tindakan. Contoh algoritmanya ada Q-learning dan Deep Q Network atau DQN. Jadi dia ada AI ini dapat mencoba dan gagal. Nah, kegagalan itu yang dipelajari oleh AI. Dia mendapatkan reward atau punishment misalkan dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh AI. Nah, jadi cukup sekian dari saya untuk presentasi dari artificial ini. Semoga membantu untuk mengajarkan yang menonton video ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. Saya akhiri. Terima kasih. Dadah.